Coba ingat, seandainya orang tua kita mulai sepuh, udah tua renta, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri? Orang tua kita nggak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasak, ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia, saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal, mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin dimanapun. Karena kita kecewa kepada orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anak yang dulu sering dia gendong. Anak yang dulu dikecup keningnya, tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya. Dengan sombong dia memarahi orang tuanya, tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibu. Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa. Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah nggak stabil emosinya, pernah mengalami masa-masa sulit. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita. Dia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya? Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, nggak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu coba baca perintah Allah. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada anak sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, tinggal di Masjidil Haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Seandainya salah satu dari mereka atau keduanya tumbuh atau hidup bersama kalian dalam tanggungan kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang menyakiti. Uffin. Allah larang kita untuk mengatakan itu. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun, kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua, daripada kita menjadi ahli ibadah tetapi kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang tua kita. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Fala taqul lahumā uffin. Kalimat uff ini adalah kalimat ketika seorang anak tidak mau mendengar ucapan nasihat dari orang tuanya, dia berpaling, maka itu adalah kalimat uff. Dia tidak mengabaikan apa yang diucapkan oleh orang tuanya adalah kalimat uff. Orang tuanya belum selesai berbicara, dia sudah pergi, itu adalah kalimat uff. Orang tuanya memberikan usulan tetapi bagi dia itu sesuatu yang tidak penting, maka itu kalimat uff.
Semua kalimat mengabaikan yang menyakiti perasaan orang tua kita adalah kalimat uff. Sedangkan wala tanharhuma adalah kalimat seorang anak yang merasa lebih benar daripada orang tuanya. Kalimat sombong, kalimat yang seorang anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Atau bisa jadi orang tuanya melakukan satu kesalahan kecil, lalu anaknya melarang orang tuanya melakukan kesalahan itu. Ibu, jangan malu-maluin saya di depan umum. Ayah gak usah seperti itu. Melarang orang tuanya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak pantas, itu termasuk wala tanharhuma. Jangan larang dia, biarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki selama itu bukan dosa besar. Bahkan apalagi urusan-urusan sepele di rumah tangga kita. Mungkin dia melakukan sesuatu yang gak berkenan bagi kita. Katakanlah misalnya dia memakai baju yang menurut kita tidak selalu pantas. Katakanlah dia beradab dengan adab yang tidak terlalu kita senangi. Jangan larang dia, tetapi ajaklah dia bicara yang baik-baik. Jangan pernah melarang dia melakukan sesuatu yang membuat dia merasa disalahkan, yang membuat dia merasa sensitif. Karena semua itu masuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita lakukan? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Disertai dengan senyum dari anaknya, dengan suara yang lemah lembut, dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya. Itulah qawlan karima. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat yang paling benar sekalipun, bahkan tentang perintah Allah sekalipun, kita bilang kepada orang tua kita, atau kita larang orang tua kita dari berbuat satu kesalahan. Misalnya ibu kita membicarakan tentang orang lain, dia menggibah, karena dia tidak paham bahwa itu dosa, dia menggibah. Dia tidak pernah ngaji seperti kita, karena gak punya waktu sebanyak kita, dia sibuk mengurus kita. Suatu saat dia menggibah tentang saudaranya, tentang keluarga, tentang orang lain. Maka jangan larang dia dengan cara yang membuat dia merasa sakit hati, membuat dia merasa tersinggung. Walaupun dia salah dan kita yang benar, kita mengatakan kalimat yang baik, yaitu kalimat yang ibu jangan menggibah orang lain, ibu itu dosa besar dan seterusnya, membuat dia sedih. Itu termasuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita katakan? Katakan qaulan karima. Pilih kalimat yang paling baik yang bahkan belum pernah kita ucapkan semasa hidup kita. Bahkan kepada pacar kita, istri kita, suami kita, orang yang paling kita cintai pun kita belum pernah katakan kalimat sebaik itu. Katakan itu kepada orang tua. Mereka lebih berhak dapat kalimat yang terbaik dari anaknya. Siapa suami kita? Sehingga kita memilih kata-kata yang paling santun untuknya, tapi kita tidak menyedekahkan kata-kata itu untuk orang tua kita. Siapa istri kita? Pengorbanan apa yang sudah diberikan istri kita? Dia hanya datang dalam kehidupan kita karena melihat situasi kita, melihat diri kita, melihat kepribadian kita, hasil dari perjuangan orang tua kita. Harta kita yang sudah mapan, pekerjaan kita yang sudah jelas, kemudian penampilan kita yang menarik. Semua ini hasil pengorbanan orang tua kita, lalu istri kita mengambil manfaat darinya. Siapa dia untuk kita lebih dahulukan daripada ayah ibu kita? Apalagi orang yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita, tidak ada hubungan apapun selain pertemanan, yang kemudian kita menyebutnya sebagai kekasih kita. Apakah dia lebih berhak mendapatkan qaulan karima daripada ayah ibu kita? Makanya Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karima. Selalu tersenyum ketika berbicara kepada orang tua kita, bahkan dalam kondisi ketika kita tidak nyaman perasaannya, dalam kondisi kecewa sekalipun, dalam kondisi tersinggung sekalipun, kita berhak untuk tersinggung, tetapi kita tidak berhak untuk mengekspresikannya di hadapan orang tua kita. Wajar manusia tersinggung, wajar manusia kecewa, tetapi kita tidak berhak sama sekali mengekspresikan kekecewaan itu di hadapan orang tua kita. Kenapa? Allah katakan wa qul lahuma qaulan karima wa la tanharhuma. Jangan tunjukkan rasa tidak senang kalian kepada mereka. Apalagi kalau orang tua kita sudah mulai pikun. Banyak kesalahan yang dia akan lakukan. Dia datang kepada kita, kita punya budaya di keluarga bersama istri kita dan anak-anak kita. Dia datang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya di rumah kita. Kalau ayah kita seorang laki-laki yang perokok misalnya, maka dia merokok di sembarang tempat, lalu dia tidak pakai asbak, dia buang puntung rokoknya, atau mungkin debu dari rokok itu di mana-mana. Karena kita merasa bahwa rumah kita tidak punya budaya seperti ini, kita marah kepada orang tua kita. Tetap jangan marahi dia, wala tanharhuma. Jangan cela dia, jangan marahi dia, kata Allah SWT. Walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Ibu kita juga demikian, mungkin dia sering tersinggung dengan menantunya, yaitu pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Tetap walaupun ibu kita yang salah, jangan kita menghardik dia, wala tanharhuma. Tetapi kita minta istri kita, suami kita untuk lebih bersabar kepada mertuanya. Walaupun yang salah adalah mertua. Itu yang Allah maksud wala tanharhuma. Jangan pernah, jangan abaikan apa yang dia ucapkan.
Jangan cela dia walaupun dia berbuat kesalahan, tetapi wa qul lahuma qaulan karima, ucapan yang paling baik yang sekali kita ucapkan membuat hati orang tua kita merasa bahagia dan senang. Orang tua kita memang kadang butuh nafkah dari anaknya, tetapi itu bukan yang terpenting bagi mereka. Memang kadang mereka telepon kita di akhir bulan meminta dikirimin uang, tetapi itu bukan yang inti dalam kehidupan mereka. Yang paling mereka rindukan dari anaknya adalah ketika anak itu bisa datang, mencium tangan orang tuanya, tersenyum kepada orang tuanya, diam ketika orang tuanya bicara, sangat santun terhadap orang tuanya, melebihi santunnya dia kepada seorang yang paling dia hormati di antara manusia, kepada seorang ustadz yang dia kagumi, kepada seorang atasan yang dia hormati, kepada seseorang yang dia segani karena kebijaksanaannya, karena kearifannya, maka orang tua jauh lebih penting dari mereka semuanya. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Rendahkan dirimu. Kalau dalam bahasa Arab kalimat wakhfid lahuma janahaz zull itu adalah kalimat ketika kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tidak boleh seorang anak walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas, walaupun hartanya berlimpah, walaupun pergaulannya itu luas sekali, sehingga orang tuanya kita anggap sebagai orang tua yang kolot, orang tua yang tradisional, orang tua yang tidak banyak tahu, orang tua yang tidak gaul, yang tidak update informasi, orang yang tidak punya ilmu seperti kita, sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah SWT. Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang hikmah, sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang rasikhuna fil ilm. Tidak disebut sebagai orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan. Tidak disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang syatir. Tidak disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Bukan rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan orang tua kita. Orang yang cerdas itu bagi Allah adalah orang yang rendah diri di hadapan ibu bapaknya. Dia merasa bahwa dia tidak lebih tahu daripada orang tuanya. Walaupun dia tahu lebih daripada orang tuanya, tetapi dia tidak pernah merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya bicara, dia bisa menghargai semua yang diucapkan orang tuanya. Tidak mengatakan, itu nggak penting. Apa yang diucapkan orang tuanya menurut dia sesuatu yang tidak realistis. Zaman sudah berubah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan secara tidak sengaja, kadang kita mentertawakan ucapan orang tua kita. Kita mentertawakan kekolotan orang tua kita yang kadang-kadang tidak dia sengaja dia tunjukkan di hadapan kita dan anak-anak kita. Bahkan kadang kita mengajak pasangan kita, kita mengajak anak-anak kita untuk semuanya mentertawakan nenek mereka, mertua mereka, ayah atau ibu kita di hadapan orang banyak. Bakti seperti apa ini? Seorang anak kepada ayahnya dan kepada ibunya. Ketika kita sama-sama bersama keluarga kita, anak kita yang udah pintar megang gadget, istri kita yang di tangannya selalu ada HP, sementara kita juga sibuk dengan ke pekerjaan kita. Apa yang ada di tangan ibu kita? Foto anaknya, foto kita ketika kita masih kecil. Dia rindu masa-masa ketika dia bisa memeluk anaknya yang sudah lama tidak memeluknya. Tapi dalam situasi kayak gitu kita mentertawakan orang tua kita. Siapa kita? Apakah kita menjadi seperti sekarang ini tanpa pengorbanan dari mereka? Maka Allah mengatakan wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu beserta dengan kasih sayang. Rendahkan diri dengan kasih sayang. Bahkan kalau kata Nabi ketika ada seorang laki-laki yang menawarkan diri untuk berjihad bersama Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ilzam rijlaiha. Apa kalimatnya? Ilzam rijlaiha. Ilzam itu adalah terus menerus. Rijlai artinya dua kaki, ha adalah perempuan. Maka terus meneruslah kamu seolah-olah berbakti kepada ibumu dengan kalimat terus meneruslah kamu mencium kaki orang tuamu atau ibumu. Disuruh cium kaki ibu kita oleh Rasulullah, ilzam rijlaiha, karena sesungguhnya di bawah kaki ibu kita, saking rendahnya surga di mata Allah dibandingkan seorang ibu, ternyata surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ilzam rijlaiha kata Rasul, bukan berjihad.
Bagi kamu, khusus bagi sahabat ini tidak berlaku bagi yang lain, tetapi ini pelajaran tetap sunnah Nabi, bukan jihad yang terpenting bagi dia. Karena dia belum baik kepada ibunya. Bukan berdakwah kepada banyak manusia yang terpenting bagi dia amalannya. Bukan tahajud, bukan ibadah, bukan ke masjid setiap 5 waktu dalam sehari. Tetapi amalan yang paling penting bagi laki-laki ini adalah ilzam rijlai ummika. Maka ilzamlah, tunduklah kamu, dan selalulah kamu berada di kaki ibumu, selalulah kamu berada di kaki ibu. Gak pantas bahkan seorang anak dengan kesombongan dia duduk di atas, ibunya di bawah. Atau setidaknya dia berduduk sama rata dengan ibunya. Anak yang paling cerdas, yang paling arif, yang paling dicintai Allah itu justru dia selalu duduk di bawah kaki ibunya. Dia manja kepada ibunya, dia memijit-mijit kaki ibunya yang mungkin dulu di masa yang dia masih kecil lelah. Bukan lelah sekarang, apa sih ibu mah kerjaan dari pagi tidur aja. Mungkin sekarang dia tidak lelah karena dia sudah tidak banyak pekerjaan. Tetapi dia pernah sangat-sangat lelah ketika membesarkan kita. Maka kalau dulu kita tidak pernah memijit kakinya, sekarang kita balas. Kita mijit-mijit kaki ibu kita. Kita tanya ibu-ibu mau dipijit di bagian mana, di pundak atau di kaki atau di lengan. Pasti dia akan mengatakan tidak usah. Kalaupun dia meminta, maka kita berbahagia karena ibu kita menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Sampai seorang salafus salih, ketika ibunya meninggal, dia menangis. Orang bertanya, ya Syekh, kenapa Anda menangis? Bukankah ibu Anda ini meninggal dalam keadaan baik, dia orang yang solehah dan seterusnya, dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Kenapa Anda menangis? Apa kata salafus salih ini? Saya menangis karena saya tahu bahwa mulai hari ini pintu surga itu telah tertutup untuk saya. Sejak ibu saya meninggal, berarti pintu surga itu telah tertutup untuk saya. Maka berbahagialah teman-teman sekalian yang masih punya ayah dan ibu. Apalagi ketika ayah dan ibu itu sudah semakin dalam tanda kutip merepotkan kita. Maka justru saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pintu surga yang sangat lapang untuk kita masuki. Bersabarlah. Bersabarlah dalam menghadapi berbagai macam perangai mereka. Walaupun mereka menyakiti perasaan kita, jangan tunjukkan itu di hadapan mereka. Waqfid janahak. Tundukkan diri kita. Kalau perlu cium kaki orang tua kita. Terus terakhir Allah katakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka membesarkan saya sejak kecil. Sayangi mereka ya Allah. Itu kalimat yang paling besar yang bisa kita ucapkan untuk orang tua kita ketika mereka tidak bersama kita. Baik mereka masih hidup atau sudah wafat sekalipun. Katakan itu selalu di dalam doa kita. Baik ketika sujud atau di luar sujud, di luar sholat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Datangi orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua, mertua kita, karena itu juga orang tua kita. Minta maaf kepada mereka, minta ampun kepada mereka. Mudah-mudahan keridhaan mereka akan menurunkan keridhaan Allah dan rahmat kepada kita.